Sebenarnya cewek itu akan lebih dekat dengan cowok yang humoris. Wow. Wow, cenah wow. Wow, sampai terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julham, Robi Salim, Anasrul. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah cewek ya. Kalian mau masalah cewek ya? Topik yang sangat menarik. Bukan ya, topik yang sangat menarik benar membahas tentang cewek meskipun kita bertiga si jomblo, satu yang wah iya, yang satu sudah laku. Gak apa-apa. Sudah mantap. Tapi yang ini yang laku kayaknya mau mantap ini. Ya ini nih, mantap ini. Apa itu? Bentar lagi. Jam 11 lah. Ke jam 11. Oh siap. Sampai jam 11, Cok. Pembahasannya masih pagi nih ya. Oke, atau pagi. Santuy Santuy dulu. Oke. Sepertinya beliau baju merah akan sedikit mempraktekkan gaya-gaya baru nih. Asik. Kasur sudah ada. Same. Aduh, baik. Baju merah, Pak Julham. Apakah hari-hari pertama ketika nikah akan selalu sagnis setiap hari? Aduh. Jadi malu aku. Ya. Pertanyaannya langsung to the point. Ya, pemuda hijrah jahanam. Apakah sagne itu akan selalu ada gitu bagi pasangan pertama kawin? Ya jelas lah. Hal yang wajar itu. Manusiawi. Wajar. Nah gitu dong. Can pernah. Nah, Anjing. Aduh. Jadi anu geus pernah mau penasaran gitu. Sebentar. Belum pernah apa dulu nih, saya nggak tahu nih, nggak ngerti nih apa ini. Nah, itu tanyalah ke duta fuckboy Indonesia. Nah ini dia duta fuckboy Indonesia. Sebenarnya duta fuckboy itu dia pura-pura doang dia ya. Pura-pura. Pengalamannya sangat besar. Coba. Yang lebih lihai itu dia kesana kemari gini. Nah itu masalahnya. Bukan. Sabari kayangnya bisa. Tua, nah benar. Dari kalangan yang paling tua, paling rendah dia dapat ini, waduh. Coba dong, diceritain dulu dong gimana kisah-kisahnya. Duta fuckboy Indonesia, kepadanya kami persilahkan. Bagaimana pengalaman Anda cara mendekati perempuan gitu loh. Wah, gitu dong. Nah, gitu loh. Ya. Skillnya bagi-bagi skillnya nih. Ya sesuai dengan nama saya duta fuckboy. Ya namanya juga fuckboy. Aduh. Satu cewek itu nggak cukup. Waduh, satu cewek aja. Terus satu cewek itu nggak cukup sih. Tapi kalau untuk serius cukup. Kita pernah lancar. Aduh. Lancar gimana itu teh? Kita fuckboy kedua. Bukan. Pak, terlihat fuckboy-nya itu ada 2 orang gitu ya. Jadi yang fuckboy itu satu lagi siapa? Sama-sama Waduh. Iya. Gimana coba Lim? Ceritain dulu Lim. Bagaimana? Mendekati cewek itu mudah susah. Ya, banyaknya sih mudah. Ya, susah ngelupain. Mudahnya gimana dong? Coba dong di sharing-sharing dong. Iya sih, kalau yang muda-muda tuh emang walaupun banget aku kayak gini, tetapi nu ada deketan Tapi juga deketan. Kamu suka pura-pura gitu Coba dong. Skill duta fuckboy ini dia bisa disebut tingkat dewa dia ya. Iya. Dia tuh tiap saya Anasrul tiap saya ketemu Salim tuh pasti incerannya beda-beda gitu. Wah, gitu loh. Iya. Benar, saya setiap ketemu nanya ke dia, sama siapa? Oh, kok beda lagi gitu. Nah, itu kok beda lagi? Kok nggak sama yang kayak kemarin? Beda lagi. Iya. Aduh, ya, gimana ini? Ya, namanya juga hidup itu harus banyak warna. Warna, benar. Kalau satu warna aja hitam semua kan gak indah. Iya. Kayak ini nggak berwarna gitu ya. Gak berwarna, kan merah nih. Nah, itu warna-warni bener. Benar.
Bisa. Coba dong bisa di-sharing dong gimana cara ngedeketinnya gitu. Nah, itu loh caranya dulu skillnya. Kita butuh skillnya. Sebenarnya cewek itu akan lebih dekat dengan cowok yang humoris. Oh, wow, cenah. Wow. Sampai terdengar ya. Sampai ada wow-wownya ya. Kok bisa pas ya? Padahal pasunya dia pakai headset gitu. Iya. Pendengaran wanita itu emang sangat tajam ya. Iya, walaupun kita tidak share ke wanitanya, tapi wanita tuh bisa tahu gitu. Tiba-tiba Jangan-jangan di tahu. loudspeaker Jul. Ya dicabut kurang tah. Waduh. Malu aing ya. Gue salah. Jangan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Lim, santai. Terus gini Ya. kan pertama yang pasti kan gini Lim, dengar nih, yang pasti kan kita kenalan dulu gitu kan. Oh iya. Nah, setelah kenalan itu kadang kita sudah habis pembicaraan loh. Nah, kayak Terus gitu gimana tuh? Bingung gitu ya, kita mau kayak gimana lagi, gimana ini? Sebenarnya pembicaraan itu setiap jam bakal ada. Nah, itu. Cuman kalau ada. mencari kesempatan yang tepatnya itu untuk keluarnya itu susah. Kehelah. Gitu. Nah, Kehelah kesempatan naon? Kesempatan Ya, naon itu? kesempatan dalam kesempitan lah. Kesempatan 599. Gini Lem. Saya sudah berusaha mengeluarkan skill saya gitu ya. Saya sudah mulai dari tahap awal ya yang sudah tidak aneh gitu, perkenalan, terus basa-basi, dan ketika basa-basi ini loh cuman di-read aja gitu. nah itu gimana, Lim? Solusinya, Lim? Gimana solusinya ketika cuman dibaca doang? Aduh, Ini mendon gimana? sepertinya cewek itu mengamalkan apa yang diperintahkan. Ikro. Oh, baca. itu cewek itu di situ kayaknya. Bener ya? Dia ikro. Bener, Ya bener. udah dia ikro aja. Makanya Allah itu menurunkan firman Yang pertama itu gitu. ya, yang pertama kali diturunkan itu ikro, bukan Iya. apa? Bukan membalas gitu ya. Bukan Itasil. balas. Bukan, ya. Pembahasan yang Ikro. ngeri. Aduh. Di sini ada nilai husnul. Bukan Lim. Untung aja nggak ihfal ya. Hafalkan. Dicat dihafal kan bahaya. Wah, Masya Allah. Gimana? Tapi kayak- Aduh, lupa nih. Aduh. Ya gitu, Lim, gitu. Beda emang kalau Pertamanya tuh kita misalkan Boy, misalkan kita dari awal nih pertama, oh kita suka sama si cewek ini nih gitu. Terus kan kita kadang suka bingung mau ngechat pertama tentang apa gitu kan. Kalau misalnya mau nanya tentang keluarga kan garing banget gitu. Itu gimana, Lim? Cara pertamanya itu, Lim? Sebenarnya sih cara pertamanya itu gampang. Pertama kan gimana? Coba. kalau kita berawal dari Instagram kan follow-followan, Oh, komen-komenan kan. Fallback sih gitu. Fallback Sesuatu yang sis. lucu dan kesamaan dengan Motoran sang sis. lawan jenisnya itu loh, asik. Gitu. Oh iya, Masya Allah. Emang gimana? Nah, Setelah nyaman, Sekarang nih, akhirnya menunggu si cewek ngomong kita pindah WA gimana? di situ momen yang sangat menyenangkan. nah gini, Lim, sebentar. Kan tadi kan udah mulai dari DM Instagram nih ya. Nah, terus kan kita pindah WA aja kan dia kan pasti ngasih nomor kan atau kita yang ngasih nomornya. Nah, Gimana? usahakan sebagai laki-laki jangan sampai kita kasih nomor duluan. Oh, jangan kita yang ngasih duluan gitu. Widih. Jadi spam chatting di IG sampai kuota dia habis. Oh, Dia akan gitu. menyerah. Dia akan menyerah. Udah pindah WA aja. Nah, gitu. Widih, benar. Sampai kayak gini ya, pembahasannya bisa jadi apa yang dibicarakan oleh Duta Fuckboy Indonesia itu gini. Kita DM-an gitu sampai dia ngerasa, ih kenapa harus DM-an jauh amat. Serasa lebih deket itu ketika di WA gitu. Pindah aja ke WA Asik. kayak gitu ya. Nah, Top benar. pokoknya mah. Kalau misalnya udah lanjut di WA nih, nanti kita ngebahasnya apa lagi? Nah, gimana nih? Minta lain. Masa minta lain gitu? Minta nomor orang. Bukan, minta nomor orang tua sekalian. Mama lagi di penjara. Soalnya gini, orang pengalaman gitu kan, udah nge-DM Oke. cewek gitu ya, ke orang DM gitu, Iya, DM gitu.
kalau di DM tuh udah panjang lebar. Dia tuh ngebales, kenapa sih nggak di WA aja, harus di DM kan gitu. Kebetulan ada nomornya. Kebetulan udah punya nomornya. Nah, ketika udah punya nomornya, kita ngechat, ya bingung kan kita mau ngechat apa gitu, P gitu misalnya, atau Hai gitu doang. Nah, dari situ tuh jadi pendek gitu. Pembahasannya tuh udah dari situ Nggak ada bingung. pembahasannya. Nah, itu. Jadi si Debul P itu M, Debul K itu N. Segitu. Kita Udah abjad beres weh. abjad. Abis Bukan udah beres abjad apa coba? nomor. Ya iya. Nah, gitu Lim, gimana Lim? Nah, ini ada cara ini sebenarnya yang jarang dimanfaatkan oleh sebagai kaum fuckboy. Ini jarang dimanfaatkan ini cara nih. Untuk kontak-kontak baru itu kita udah nggak zaman sekarang pakai PSP itu udah nggak zaman, udah telat lah. Sebagai apa? Harus pakai stiker. Oh, kirim stiker, ya. Stikernya yang lucu. Jadi Nanti malah balas stiker bukan cetak. Nah, itu balas-balas Jadi- stiker nanti malah garing. Gimana? Iya garing. nah maka di sini itu Gimana? sebagai otak-otak fuckboy ini harus berputar 2 kali gitu. Tapi fuckboy kita harus lucu juga sedikit lah. Gimana coba? Bisa dicontohin nggak misalnya? Kayak tadi kan gitu udah Sebentar. dari DM kan gitu pindah ke WA tuh mulainya gimana tuh? Biar lucu. Ala-ala fuckboy. Tadi sebenarnya ada yang belum jawab tuh. Gimana? Tadi kan kalau versi dia baca doang, dia mengamalkan ayat Iqra kan, versi Oh Husnudon. iya. Iya. Ini ada benar, versi benar. Husnudon. Oh versi Husnudon sama versi Suudon itu ya? Oh, ada 2 versi. Oh masya Allah. Kalau versi Husnudonnya ya emang kita ini nggak penting aja buat dia. Dan dia udah punya yang penting yang lain. Iya, kayaknya sih Kalau gitu ya. Husnudonnya. Kalau Husnudonnya. Husnudonnya mungkin dia lagi di jalan atau lagi di mana jadi nggak sempat balas gitu. Malahan kalau Husnudon saya kayak gini loh Lim. Gimana? Gini. Husnudonnya dia udah punya pacar. Ya itu berarti Dan masuk Husnudonnya dia nggak mau. masuk ke yang tadi itu mah. Nah, sekarang. Iya. Berarti gimana? kita itu tidak penting buat dia. Nah, iya, Itu. aduh. Intinya Ya, sih ke sebenarnya situ. saya juga tadi sedikit di situlah Husnudonnya. Gitu lah. Cuman ya mungkin Husnudon aja ceweknya ya cowoknya itu lebih banyak daripada nggak ada yang satu. Waduh. Tapi yang Masya intinya Allah, aja sekali. Oke Lim, itu kan menanggulangi satu cewek yakin. ya. Nah sekarang ini yakin loh, namanya fuckboy gak mungkin cuma satu cewek ini. Nah, banyak. itu gimana Datang Lim? loh. Kan kebongkar kan. Gimana mensiasatinya untuk mengechat Ceritakan atau yang terbaru aja Lim. Ceritakan menghubungi. yang terbaru. Ya sesuai dengan yang terbaru lah sekarang. Sebenarnya Gimana? cewek itu gimana ya? Jadi malu. Nggak apa-apa, utarakan aja Lim. Nggak apa-apa. Gimana? Sebenarnya aku sayang kamu. Masa langsung to the point? To the point, nggak asik banget. Enggak. Sebenarnya sih kalau jadi fuckboy itu sebenarnya perlu kurang ceritakan ya Lim. entong atau yang mana? Oke, Mantap. yang sudah menikah gitu ya. Oh Mantap. jangan. Oh, gimana dong Wah, untuk yang udah menikah ini kan kalau yang kita wajar. Kalau gimana kita harus kalau social distancing. kalau misalnya pendapat yang udah menikah gimana kan itu berarti proses dari awal pertama kenalan sampai pendekatannya kan berarti sukses nih kalau yang udah menikah nih. Boleh dong sharing-sharing dong. Gimana dong? Gimana dong? Apalagi Ya, sampai pokoknya bertahun-tahun dia nih ya. Nah, itu dia udah bertahun-tahun kan. Ya, Berapa tahun sih? Jadi ini patut dicontoh ini ya buat para kaum yang udah para bucin nih, harusnya seperti dia ini yang pakai baju merah ini. Nah, Akhina itu. Jul Hamzah Karya. Anjay. Teleponan jarang. Akhirnya Teleponan Berhubungan. Tapi ternyata kawin. Lim, sebenarnya bukan teleponan jarang, Lim. Teleponan sering, tapi
pada diem gitu. Udah aja gitu. Coba Tara ya, sih, yang penting emang Tara. yang penting nyambung. Waktu di kamar orang seteh, waktu di rumah orang Ya kan nelpon mana nelpon deh hungkul. selalu Tapi Bukan, Ke- teu ngobrol. Kalau kalau Julham itu teleponannya itu dia lewat PUBG Wah sih. sama laki-laki lagi. Dia. Ngobrolnya sama laki-laki lagi. Awas, ngepron. Aduh. Kis fuckboy Makanya bener, dia- Boy. Dia Soalnya udah ada bukan, chemistry sama soalnya laki-laki lagi. Bukan, soalnya kenapa dia jarang nelpon pacarnya? Karena itu sudah pasti gitu kan. Tapi kalau Anjay. PUBG, dia chicken itu belum pasti, makanya dia kejar. Ya. Luar biasa. Yang penting kita tahu cara berkomitmen yang baik. Wih, Idi. gimana dong caranya berkomitmen yang baik? Nah, hiji mah saling percaya lah. Saling percaya, oke. Percaya. Nomor Percaya. 1 guys. Nomor 1. Catat Percaya. guys. Terus Nomor Kedua. 2, Judi aman bang. entong memanfaatkan kepercayaan. Anjay. entong Kayak tai. mempercaya. Kedua eta we heula, Kumaha, dua kumaha? eta heula. Tadi no kedua kumaha? Kayaknya satu lagi saya tambahin lah kayaknya nih. Bentar, yang kedua tadi Jadi gimana? 3 poin kayaknya. Yang kedua gimana? Yang kedua itu jangan memanfaatkan kepercayaan. Oke. Terus yang ketiga? Benar. Karena Yang ketiga saya tambahin ini. Apa? Pembuktian. Widih. Kita lur. Tuh, Ngeri. Betul. ya enggak. Tapi Betul. kalau kita udah saling percaya terus enggak apa? Satu lagi tadi tidak memanfaatkan kepercayaan tanpa ada pembuktian enggak akan sampai. Ayo. Ah, betul sekali. Hayo we janji. Nah, itu janji. Janjinya di manis kayak gue ya. Ai. Nah, Mana? itu Itu kan boy. kerjaan fuckboy itu kan kayak gitu. Aduh. Ketika udah serius diembat sama yang lain. Wah, itu sakit. Itu Eta ditapak boy langsung diingat. eta nu ngajadikeun jadi duta fuckboy teh gara-gara eta lur. Nah, itu makanya buat Sebenarnya- kaum para cewek. Gimana? Gimana, Sebenarnya Lim? Gimana, ya, Lim? Kita fuckboy dulu yang Nah, bilang kayak sok bisi rek klarifikasi. Saya dapat ilmu dari guru saya soalnya. Oh. Oke, ada gurunya Kalau lagi ya, boleh, siapa fuckboy. gurunya? Ada gurunya ternyata untuk jadi fuckboy. Ada. Jadi katanya kalau untuk laki-laki umur 25 itu penglihatannya itu kayak segitiga. Hmm. Segitiga kan. Segitiga ya terus? Kalau Itu- laki-laki ini semakin melihatnya semakin ke bawah, luas. Oh. Semakin selektif memilih cewek itu yang mana tuh semakin selektif. Terus Makanya kata kalau- kata guru saya ini, ya kalau satu itu bukan sih kalau orang setia satu sih ngedeketinnya. Cuman karena fuckboy nggak punya malu dengan banget sakit ayana, jadi nggak deketan teh sebenarnya mah era. Kan kumaha deui bakat Cuman kayak kayaknya gimana lagi? Nah, bakat karena skillnya itu udah skill dewa gitu kan. nah itu skillnya Ya, itu gimana? Hebat sekali Aduh. nih duta fuckboy. saya sih Kayaknya kalau ganti deh. pengalaman- Bentar, kayaknya ganti nih, jangan duta fuckboy Indonesia. Sudah apa? Duta fuckboy syar'i. Ada syar'inya dong. Syar'i. Pemuda hijrah. Iya benar, itu lihat aja dia. Udah setelannya kan udah kelihatan. Pakai sorban-sorban gitu ya. Iya. Udah syar'i Bener. banget. Eta ge tinggal makanya celana panjang tinggal dikira. Iya pasti ya. Padahal di jero kamar pakai Karena baju dia- panjang. Oh, Menutup Tuh, aurat tinggal di- emang masya Allah sekali bener. insyaallah. Panutan menjaga- kita Ya namanya juga kan di dalam kesendirian menjaga aurat itu wajib. Asik. Wede. bener. Kan? Ada Ujung-ujungnya dakwahnya di kajian. Kan? Ujung-ujungnya kajian kan? Ujung-ujungnya kajian. Bukan kan buat aurat sesama lelaki sama aurat buat diri sendiri gitu kan ya. Waduh, bener Panu. Sebenarnya dia itu fuckboy itu cuma nama, hatinya tuh nggak fuckboy dia. Tapi fuck you. Ini. Aduh, bener nih. Panutan sebenarnya dia tuh, aduh.
Ini dia bersembunyi di apa, di balik nama sebenarnya nih. Dia itu bersembunyi di balik nama. Sebenarnya dia tuh nggak fuckboy. Oh, jadi Lebih dari fuckboy dia. nyamar ya. Lebih ke nyamar gitu jadi fuckboy itu. Iya, lebih kenyang. Lebih parah. Padahal mah lebih parah. Lebih parah gitu. Padahal mah lebih parah. Enggak, Jadi- enggak, jadi- enggak. Jadi kiri Saya ya? ada satu cerita nih. Gimana? Beberapa waktu lalu Cerita. saya ngedeketin anak cewek di bawah umur biasa. Wih, Pedofil. Berapa umurnya? pedofil dong. Kalau boleh tahu Pedofil. berapa umurnya nih? Pedofil dia nih. Ya 10 tahun. sekitar mungkin berbeda 20 tahun dah kayaknya. Wah, Saya kan udah, luar biasa. saya udah 35 sekarang. Balita kene gimana? Mana kan 25 tahun, Lim. Mana ngedeketan berarti yang 5 tahun. 28 tahun. Salim sebenarnya 28 tahun. Berarti ngedeketin 26. yang 8 tahun dong. Atau 5 lah, nggak tahu 6, nggak tahu 5 mungkin. Jadi saya ngedeketin satu orang cewek dan ternyata cewek itu saya ngedeketin cewek yang lain, dua-duanya CS. Oh. Oh, zong gitu ya. Blunder gitu. Yang dideketin curhat ke cewek yang dideketin juga. Ini pengen ketahuan. Diibaratin gitu. Yang pertama itu misalnya Ini cewek bentar. A gitu. Saya coba tebak gitu ya alur cerita yang si cewek ini sama si ceweknya. Gini ya. Kayaknya Iya. kurang lebihnya seperti gini nih. Ini saya lagi dideketin sama satu cowok nih. Dia ganteng gitu kan, skillnya udah bisa. Terus ditanya sama siapa laki-lakinya? Si A. Lah kok sama dia juga lagi ngedeketin gitu kan? Enggak. Belum. Oh, belum. Oh belum. Gimana? Jadi si cewek yang dideketin pertama ini sama yang kedua kan saya nggak tahu kan dua-duanya CS. Deketin yang pertama, yang kedua nggak dideketin, cuma di chatting biasa. Ternyata yang kedua mungkin baper kayaknya, saking Oh, pasangannya ini banget. ngaruh Yang ya kedua ternyata ini ya. curhat, yang pertama Terus? curhat, dan yang pertama ini bilang nanya ke saya, deket ya sama ini. Wah, Terus? mati kata aku ini tak bisa bersalah. Nah, kalau udah gitu gimana, Lim? Cara solusinya, Di Lim? sinilah caranya kita pintar-pintar berbicara di sini. Oh enggak, aku nggak deketin. Oh, jadi ini klarifikasi gitu ya. Klarifikasi. Kayaknya bukan pinter berbicara deh, pinter berbohong. Pinter ngeles. Harus pintar ngeles, bener ya, harus ngeles. Terus. Ya, Buka les privat tuh ya. Aduh. Bagaimana Gimana caranya dong? untuk ngeles gitu dari cewek? Terus gimana? Kelanjutannya gimana? akhirnya- Kelanjutan. dan pada akhirnya kelanjutannya ya dua-duanya nggak jadi. Nggak jadi, aduh. Nggak. Sekarang ngedeketin yang lain juga. Bandung, Ya jadi tuh kalau Bandung. kata guru saya, umur 25 ini jangan megang satu cewek, Tapi 25. tapi 25. memegang beberapa cewek. Soalnya Oke. Itu kan beberapa. Coba kasih patokan minimal berapa atau maksimal lah. Kita kasih maksimalnya berapa? sebenarnya sih kalau kata guru saya kan istikharah tuh nggak bisa satu cewek ya. Istikharah tuh harus banyak-banyak. Ya, yang namanya pilihan. istikharah kan nggak mungkin satu. Iya. Iya, Cuman betul. kadang kan gini ya, kalau cewek banyak temen cowok kan teman kan sebenarnya kan. Teman. Cewek banyak Benar, teman cowok itu teman. Teman. Tapi kalau cowok banyak teman cewek, Cowok, fuckboy. 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 Ini apa? Memang Ini kok beda. Itu Adil kok nyelimnya teh adil. kenapa gitu? nggak adil, emang nggak adil. Aduh. Kenapa bisa kayak gitu? Itu Emang penyebutannya. Kalau Nah. misalnya benar. kalau misalnya cewek banyak cowoknya berarti kan teman. Tapi kalau misalnya cowok Teman banyak katanya. ceweknya fuckboy. Fuckboy. Aduh, bener. Miris sekali ya jadi laki-laki ya. Kerasa jadi Padahal kan perempuan. menurut orang kan gini, kalau misalnya kita sebagai laki-laki itu kan memburu ceritanya ya. Kita yang memilih gitu ceweknya. Ya wajar kan misalnya kalau misalnya cowoknya banyak cewek kan. Itu sebenarnya kan Sebenarnya gitu. bahasanya jangan gini. Bahasanya jangan gini, Bu.
cowok banyak cewek, bukan. Sama kita. Cowok banyak temen cewek. Cowok bener. Cowok bener. Nah, gitu. Cowok banyak temen cewek. Temen Nah, cewek. nah Jangan gitu. banyak cewek. Banyak cewek kesannya kita emang kayak fuckboy. Tapi kan enggak, Jadi gitu fuckboy kan. lagi dong. Ya enggak. Bener bener bener. Sebenarnya kita tuh enggak gitu. Bingung Cuman emang nih. agak-agak menuju. Kalau untuk Anas lu Enggak, sendiri tapi gimana? Ada pengalaman nggak? Gimana? Pengalaman, aduh kalau fuckboy ini Ah. enggak nih, aduh saya. Sebenarnya kan gini, orang sering ngeliat gitu postingan Anas lu tuh kan di IG story kan banyak gitu sama cewek-cewek kan gitu. Iya. Wah, Nah itu cantik itu semua. loh, maksudnya itu kan loh. bukan Nah, itu. bukan berarti Anas lu tuh ngedeketin semua cewek itu, tapi kelihatannya tuh kayak yang kok gampang banget gitu ya ngedeketin banyak cewek gitu. Dalam artian ngedeketin Wah, tuh aku ya nggak jadi kayak gitu sih aku. ya Aku belum. juga sama loh kayak gitu. Itu loh. Ini gitu Ini loh, maksudnya benar, gitu. Jadi kalau misalnya mau apa kayak mau selfie kan gitu, gampang gitu ngajaknya tuh, terutama ke cewek gitu. Mm-mm. Gimana Kalau caranya saya tuh? pribadi, kadang saya yang ngajak mereka selfie. Ayo, foto-foto dulu selfie, gitu. Hmm. Kadang-kadang dari merekanya selfie, suruh selfie. Kadang kayak gitu. Padahal nama Anasrulnya. Heeh. Tapi nah selfie. Selfie. Bisa aja deh. Pak. Saya Pak Kumis. So, ya pakum sekarang jadi pakum. Nah, ya. gitu gimana caranya supaya Nah. misalnya jadi ke itu tuh kayak yang apa namanya? Gampang lah gitu dekat gitu. Gampang kenal gitu lah ke cewek tuh. Kalau saya sih bukan jadi suatu prinsip. Intinya tuh saya itu loh yang tadi. Kalau cewek banyak cowoknya disebut teman. Sebenarnya cowok pun sama seperti itu. Ketika banyak kenalan ceweknya itu bukan fuckboy tapi teman juga. Teman juga. Nah, Tapi di Tapi situ bohong. Tapi bohong. Enggak. Itu Salih Di situlah. Saya itu apa ya? Tadi jadi lupa lagi pengen ngobrolnya tuh. Udah dapet ini pembahasannya. Jadi welcome. Wah, gimana iya, cara supaya welcome-nya gitu? Welcome. Keset welcome. Nah, kalau ini prinsip saya. Ini prinsip saya. Mau itu laki-laki atau itu mau perempuan, kalau mereka ingin berteman ataupun saya sih lebihnya kadang saya suka lebih angkat bicara duluan ke mereka gitu kan. Kadang saya kayak gitu lebih kalian tahu sendirilah yang banyak ngobrol siapa gitu kan ketika datang gitu. Nah, pasti itu. Kan. Dibanding orang kan gitu ya, orang mah pendiam gitu. Mau ngedeketin susah jadi jatuh kan gara-gara pendiam. Coba Nasrul mah kan di Kobong, wah baceo terus kan ceplak cepluk kan gitu. Nah, itu loh makanya. Nggak ke cewek doang kan, buktinya ke laki-laki juga sih. ya enggak. Ini buktinya kita gitu kan. Iya. Nah, itu loh makanya saya tuh pertama itu prinsipnya bukan karena saya pengen ngedeketin perempuannya, bukan, tapi pengen bertemannya itu loh. Itu. Terus prinsip saya balik lagi ini. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Wih, itu dia. Luar biasa. Itu. Jadi bagi yang ingin berteman, alhamdulillah gitu kan teman-teman saya gitu ya. Yang laki-lakinya banyak juga, ada yang dari Makassar, ya kan, ada yang dari Lombok, ada yang dari Riau juga. Wah, banyak, Kalimantan. Wah, banyak lah. Itulah alhamdulillah. Teman Pare semua ya? Enggak. Iya, Pare ada. Gitu. Kalau untuk Salim gimana coba, Salim? Ya, gimana, Lim? Sama lah seperti Anasrul. Kalau teman itu gampang sih, kata saya. Yang susah tuh cari duit. Kan ini lagi usaha untuk mencari duit, Lim. Cari duit, bener. Konten YouTube. Iya, ini kan sedang berusaha menjadi duit kan. Bener. Mohon dukungannya ya untuk para penonton.
Nah, terus saya juga makanya kenapa orang bisa lebih enak ngajak ngobrol ke saya ya karena saya juga tadi lagi kan balik lagi ke welcome gitu ke mereka ketika apa ya saya juga karena mungkin karena saya juga welcome ke mereka jadi mereka pun nggak sungkan-sungkan mereka apa ngajak ngobrol ke sayanya juga begitu mungkin karena dari kitanya juga gitu karena saya welcome waktu itu juga saya pernah juga makanya kalau saya lagi sendirian pergi kemana-mana terus saya istirahat terus ngelihat ada orang kadang saya juga pengen ngajak ngobrol gitu ya ke kakek-kakek mau itu ke kakek-kakek ke anak kecil kadang tapi belum pernah saya kalau lagi sendiri ada perempuan ngajak ngobrol belum tapi kalau ke laki-laki ada yang sendiri saya ngajak ngobrol buktinya ada sih di updatean story saya tuh yang kakek-kakek yang anak-anak kecil tuh saya waktu itu selfie ada di story saya itulah makanya saya itu mendahulukan dulu pertemanan cuy. Wih, luar biasa. Jadi IG akun IG-nya apa dong? Supaya para penonton bisa Boleh ditulis ngecek langsung Nasrullah di IG story-nya gitu kan? 46 Nasrullah tambah 46 nanti bisa Oke, mengirim. siap. Valentino Silakan. Rossi, Valentino Rossi. Sebenarnya itu Jul pengen jadi pembalap gak bisa. Udah 4 kali kecelakaan aduh. Tapi alhamdulillah enggak. Baru sadar 46 Rossi. Iya, 46 Rossi ya. Aduh, kalian ini bagaimana? Aduh. Tapi alhamdulillah selama kecelakaan belum ada yang patah tulang. Alhamdulillah meskipun motornya hancur-hancur bagaimana, tapi alhamdulillah badan saya masih sehat walafiat ya Allah. Yang penting badan tidak hancur ya. Nah, itu dia benar, Bu. Gitulah. Jadi sebenarnya pemikiran apa ya, fuckboy atau fuck girl itu dari negatif kita sebenarnya. Pikiran. Kita melihat perempuan yang banyak kenalan laki-lakinya, saya nggak langsung menjudge dia itu fuck girl, ya nggak? Iya, betul. Itu Iya, hanya betul. pemikiran negatif kitanya aja. Nah itu Balik lagi, itu dia. itu apa Lim? Kita timbulkan rasna husnudon kita, ya nggak? Naon kirim tauhid. Allahu Akbar. Sekian wae. Itu dia. Pemuda Makanya saya nggak sungkan-sungkan. Kadang saya upload sendiri gitu ya foto selfie sama perempuan. Karena saya nggak ada niatan buat ngedeketin semua perempuan. Ngapain juga capek. Iya, benar. Sama banget. Iya nggak? Ini Benar. panutan kue. Modul. Walaupun saya. Ya, Gitu Jul. kan. Gitu. Ya nggak Lim? Iya, sejuta banget. Setuju. Sejuta. Aduh. Gini sebenarnya Paling. orang tuh Gimana? ada permasalahannya kan supaya gimana sih supaya kita bisa welcome gitu ke orang lain teh terutama ya Nah, itu. kalau ke cowok mah gampang lah gitu kan mau Gampang. welcome kan gitu ada banyak kesamaan kita sesama cowok gitu tapi kalau misalnya ke cewek Sambil gimana nih ngerokok gitu kan ya lebih enak nih. Kalau ke cewek sih. itu biasanya sih orang lain kayak gitu kan gitu sambil ngopi-ngopi kan gitu kan bisa langsung otomatis ngopi. dekat kan. Mang mana tengah rokok, Bul? Enggak dong. Nah gitu kalau misalnya Nah itu loh. Kadang saya berpikirnya kayak gitu. Saya tuh nggak ngerokok. Kadang suka bingung. Ini buat ngangkat bicara yang enak tuh mulai bisa ngobrol enak itu kan kadang awal mula kita biar bisa berbincang itu kan, Mas ada koreknya Mas, ya enggak? nah itu kan benar kan. Kelemahannya enggak. Bawa Kelemahannya. coki-coki. Mau coki-coki tawarin gitu ya enggak? Aduh. Kadang sih kalau saya mulainya dari minuman, kalau laki-laki mah dari minum. Mas ini minum Mas. Bukan ini enggak, kita enggak disponsori ya. Saya ini pucuk. Gitu kan. Nah, kalau ke perempuan mah apa ya? Nah, itu kalau ke perempuan Ya, tuh biasa gimana sama. gitu? Sama aja. Ngobrol-ngobrol aja. Kalau saya sih Iya. kadang orang lain disebutnya basa-basi gitu ya. Udah. Ya emang bukan ya karena saya emang udah kebiasaan kayak gitu kadang kalau nanya sekolah di mana kadang kalau misalnya dia masih SMA sekolah di mana ambil jurusan apa kayak gitu udah nanya kayak gitu doang kalaupun misalnya dia emang gak suka ngobrol orangnya udah sampai di situ aja ngobrolnya gitu. Oh jadi kalau misalnya respon dari dianya gitu-gitu aja ya berarti kan kayak yang gak welcome gitu ke kitanya kan. Nah itu cuma nanti juga kalau kita misalnya
apa? Cuma nanya-nanya kayak tadi itu kan teman-teman kita. Itu sih udah teman sih ya kalau yang belum. Ini permasalahannya baru pertama kali kenal atau emang udah jadi teman? Permasalahannya, Aku pernah. tadi dulu permasalahannya tuh ada dua ya untuk yang Ini yang pertama baru kenal jadi ya? Atau teman baru atau kenal, enggak Bang? yang belum kenal, terutama yang baru Nah, kenal. ini baru kenal nih. Aku pernah nih. Nah, Coba coba gimana, coba. Bro Salim? Jadi dulu waktu masih daerah di Pare lah. Dulu sempat kita ini berjalan berdua dengan wanita. Kebetulan dipasangkan dengan wanita. Masa kita ini mau diam-diam aja kan? Diam. Akhirnya saya angkat pertanyaan kan. Pertanyaan diangkat. Diangkat. Pertanyaan. Iya. Itu baru joget-joget. Dari mana? Ya dia bilang kan dari Bogor. Sunda atuh. Sunda. Nyambung ya. Nyambung. Di situ terdapat satu kesamaan, satu suku. Baiklah nyambung kan. Setelah ngobrol akhirnya berdua satu malamnya ketemuan. Langsung berdua itu baru kenal. Karena langsung kemana? Langsung kemana? Satu obrolan. Hah? Langsung kemana? Langsung kafe, kemana tuh? ketemuan. Kafe, kampret. Tuh udah pakai kampret, oke. Nah itu pertamanya Lim. Nah itu pertamanya kan pertama kenal nih. Kan tadi ada kesamaan kan dari adat Sunda kan gitu kan ya. Nah dari situ mulai ngobrolnya itu ngobrolin tentang apa gitu. Oh, karena kebetulan dalam satu ranah pendidikan dulu, jadi ya speak bagong itu daerah pendidikan aja yang ada di situ gitu. Speak bagongnya itu. Bener. Ternyata pas speak bagong ada satu ketemuan yang dunia sangat sempit. Saya ngobrol dengan dia punya saudara di tempat saya mondok. Keren sekali. Gimana malamnya coba? Mau saya anterin pulang. Gimana? Malamnya mau saya anterin pulang nih ke asrama. Pulang jalan, ada satu cewek nyeletuk temen. Gimana? Ganti cewek lagi nih katanya. Di situ saya. Ya itu serba salah lah jadi laki-laki emang kayak gitu. Diam. Nggak bisa ngomen. Nganter udah tanggung. Aduh. Maaf bukan brengsek. Dianya yang perlu jujur. Padahal ceweknya baru satu di situ. Disangka ganti cewek. Hilang momentum. Orang tujuannya talimnya. Dan tujuannya nggak deketan, Pan. Gue pindah WA sih enaknya. Masih sampai sekarang Lim. Ini ada satu pembahasan yang cocok gitu ya. Boleh. Saya mau apa ya? Mau diupdatein waktu itu. Tentang kayak gini. Boleh. Sebenarnya saya menolak perkataan perempuan yang seperti ini. Kok laki-laki suka baik ke banyak perempuan? Nah, itu yang salah. Sekarang kayak gini, kayak gini, emang berbuat baik itu cuma ke satu orang. Betul. Iya enggak? Mantap. Sebenarnya kayak gini, cuman mungkin perempuan yang bilang kayak gitu ada perasaan ke kita. Ya enggak? Mungkin juga dia belum dibaikin sama kita dan dia sirik. Anda sirik gitu. Anda sirik gitu. Iri bilang bos. Iri bilang bos. Saya paling menentang perkataan laki-laki baiknya kesini kesana kesini. Waduh. Saya paling menentang itu. Saya pernah pengen jadi keinget nih saya. Jadi cocok ini pembahasannya. Oke. Bener. Jadi saya paling tidak setuju ketika ada perempuan bilang. Kenapa? Karena saya pernah mengalami juga gitu ya. Si Nasuma baiknya ke semua perempuan. Itu yang bilangnya siapa? Gitu. Dari cowok atau dari perempuan. Cewek gitu? Oh, dari perempuan juga. Perempuan. Kalau laki-laki saya nggak akan dengar. Kalau perempuan benar. Kalau laki-laki ya kita mau apa, ada permusuhan gitu kan. Tinggal kita jelasin apa maksud kita gitu ya, kenapa baik. Kalaupun dia minta tolong ya saya juga insya Allah pasti saya tolong juga gitu kan. Saya pernah bilang kayak gitu, Shin Asruma ke semua perempuan.
wah saya paling nggak nerima gitu kan. Sekarang kalau dia minta tolong pun ke saya, maaf nih, bukannya saya ria atau gimana, naudzubillah, enggak. Pernah waktu itu di Pare juga kasusnya Lim ini. Oh, sama-sama ke Kasusnya Pare ya dua-duanya ya? Pare, iya. Ya, Saya ke Pare juga. Cuma luar yang biasa. membedakan Salim itu bahasa Inggris, kalau saya ini bahasa Syar'i gitu kan, bahasa Arab. Bahasa syar'i. Jadi tidak syar'i. Begitu. Nah, di sini loh. Padahal saya cuma melakukan sesuatu hal yang baik. Kenapa orang melakukan sesuatu hal baik itu dicela, bukan dicela ya, dibantah gitu, dipotongkan. Ya enggak, Pak Kemo. Halo, Ya Pak Kemo. Benar. Halo. Ketika saya pulang dari mana, waktu itu kan di kursusan saya itu wajib berpuasa Senin Kemis ya. Wah, itu emang kursusannya itu keren lah. Nah, waktu itu saya pulang beli tajil, pulang, ketemu sama teman yang perempuan gitu kan. Weh, biasa kan kalau bahasa Arab dipanggilnya akhi ukhti gitu kan. Nah, iya. Syar'i banget. Syar'i banget bener. Akhi Nasrul. Nah, itu loh. Jadi mereka tuh ketika saya welcome ke mereka, ke siapapun, mereka pun jadi welcome ke saya. Kenapa? Karena saya ngasih asupan ke mereka, kalau ketemu saya, jangan sungkan-sungkan sapa saya aja saya. Takutnya saya nggak ngedengar ataupun saya belum kenal ke mereka, ketika saya nggak sapa, takut saya disangka sombong gitu kan. Belanja besar-besaran. Betul. Nah, akhirnya ketika saya pulang beres beli tajil itu gorengan, kita sedikit lagi ada kasih mufrodat, makliat, asik. Makliat itu bahasa Arabnya gorengan, guys. Bahasa Inggrisnya gorengan apa, Lim? Apa? Bahasa Inggrisnya gorengan apa, Lim? Junk food. Oh, junk food. Oh ya, junk food. Kalau bahasa Arab itu makoliat. Itu gorengan. Nah, ketika beres langsung akhirnya saya langsung kan, kayak namanya saya kan orangnya welcome. Akhirnya saya nyebrang balik. Lagi apa? Ini lagi mau beli ini buat tajil. Oh, beliin dong. Wah, saya di situ mumpung ada rezeki juga kan, saya kan bukan karena saya pilih kasih, bukan. Ketika ada orang yang takutnya di sini saya benar nggak ada ria, nggak ada apa ya, nggak ada sama sekali. Ya nggak asik. Betul. Ketika itu perempuannya emang si teman saya ini bercanda gitu kan. Kata dia, beliin dong ini dong buat beli tajil. Oh, kata saya, iya benar sob, nggak apa-apa, pesan aja. Berapa orang, kata saya kan. Bener nih kata dia kan. Iya benar, 2 orang kata dia, 2 orang aja. Ya udah nih, saya mumpung lagi ada rezeki lebih, kata saya kan. Enggak, bercanda. Enggak, ini emang nggak apa-apa. Akhirnya saya kasihkan gitu kan. Nah, kadang besoknya di situ langsung bilang, wih, akhi Nasrul nih pilih-pilih kasih ya ke saya, belum pernah ngasih. Kamu nggak minta. Nah, itu masalahnya, karena dia aja nggak minta. Dia nggak minta. Iri bilang bos. Nah, gitu. Itu karena dia nggak minta. Suruh siapa dia nggak minta. Sebenarnya kalau untuk kayak gitu dia, ya kasusnya dia iri hati. Gitu. Nah, tapi kan saya bener nggak ada sama sekali buat ngincer dia kan, yang di terakhir ya nggak. Iya, jadi masalah betul. gorengan. Bener, iya nggak. Dari gorengan. Ataupun kayak gini misalnya, ya. Ataupun kayak gini gitu ya. Meskipun dia nggak, misalnya gitu, meskipun dia nggak minta, kalau kita kadang ya pasti kalian pun pernah merasakan ketika pengen, Salim pun berapa kali naktir saya, Salim. Wih, Salim luar biasa. Laki-laki loh. Ya nggak, apalagi perempuan. Ya nggak. Mikirnya kayak gitu, betul nggak? Betul. Iya, ini nih perempuan tuh kadang terlalu negatif pemikirannya, makanya saya ingin membantah itu. Laki-laki banyak baik ke banyak perempuan. Itu saya sangat membantah gitu ya. Rasul aja berbuat baik itu sampai ke musuhnya
pun berbuat baik. Nah, itu Lah kita, dia. mereka bukan musuh, kenapa harus dihalangi? Asik. Nah, betul. Tapi ada Asik satu yang jadi sekali. masalah. Apa, Lim? Kenapa yang tadi nggak dikasih gorengan dan Iya, itu tadi yang nanya gitu tadi kenapa nggak dikasih gorengan aja langsung? dari sini Iya, kita lah. belajar. Gimana? Jadi kalau ada Aduh. yang kayak gitu pas ngomong ya pilih kasih. Ya udah sini kamu. Nih gorengan. Awas kalian masih ngomong. Aduh, ya Allah. Ya Ini namanya emang- orang kan Iya. kadang-kadang Beda-beda kayak gini ya. atau enggak, kadang-kadang kayak gini ya. Terus si teman itu kadang gak ngerti posisi kita. Iya, Tadi kan makanya saya nraktir itu kan posisinya saya tuh lagi ada uang. iya betul. Ya kan ada uang lebih. Terus datang temennya yang lain kan, itu dapat traktiran dari Nasrul gini. Nah, ketika kita ketemu sama temen yang itu yang belum dikasih traktiran, ketemu ditagih, minta dong, posisi kita lagi nggak ada duit. Kenapa Ya kan? kebenarannya ke situ terus ya? Nah, itu dia. Nah, jadi kita tuh sebenarnya harus sebijaksana mungkin dalam berteman gitu ya. Nah. Pasti dalam posisi juga gitu loh. Itu dia. Itu intinya. Lebih-lebihnya kita harus lebih pengertian ke temen tuh. Ngerti posisi, ngerti keadaan juga. Jangan suudzon. Wah, itu tadi poin aku Salim semakin gitu ya. percaya. Semakin percaya, dapat pencerahan gitu ya. Semakin Dapat pencerahan, Cok. Dapat lightning. Ada lightning tambahan. Ada lightning tambahan. Tidak. kirain pencahayaan apaan. Aduh. Begitulah, Aku dapat ide. teman-teman. Gitu lah, makanya saya suka welcome kadang ketika kalau saya ada di satu perkumpulan. Makanya waktu saya di Pare itu kadang waktu marhalah saya kan kalau di bahasa Arab kan marhalah tuh. Marhalah tuh apa? Setiap per bulannya disebutnya marhalah. Oke. Periode. Periode bulan ini. Makanya periode yang paling ambiar itu, kalau misalnya periode paling ambiar itu ketika ada sayanya ini. Ini luar biasa ya. Paling bawelnya saya, paling bawel bener, Aduh. Soalnya kenapa miris gitu kan ngelihat teman tuh saling malu-malu, perkenalan malu kayak gini. Kalau saya kan kalau buat lebih dekat buat pertemanan gitu kan, buat pertemanan bukan lebih dekat lagi gitu, maksudnya buat pertemanan gitu ya semakin erat. Kenapa harus malu-malu gitu kan buat mengajukan pertanyaannya enggak? Ya itu jangan sambil mainan Qatar atuh. Takut saya. Oh iya. Itu saya takut. Itu takut. Kayak diancam gitu soalnya. Pulpen kan. Jadilah dari situ mungkin mereka jadi ngerasa saya ketika kitanya bisa welcome ke orang lain, lebih perhatian tuh welcome tuh bisa lebih pengertian ke mereka tuh welcome tuh bisa kayak gitu. Jadi mereka tuh ngerasa gampang dekat. Nah, enak nih diajak ngobrolnya enak nih kita nih. tuh gitu. Karismanya enak gitu, nih jadi, untuk ngobrol. Benar. Jadi mereka pun ketika saya pergi tuh ngerasa kehilangan. I see. Aduh. Tapi bentar. Gimana? Yang nggak kebagian gorengan merasa kehilangan nggak? itu jawabannya itu di mana? Gorengannya itu dikasih lagi nggak? Alhamdulillah apa nih? Kagak. Alhamdulillah. Apa ya? Ya begitulah. Ini perkara gorengan. Iri bilang bos, padahal gorengan. Coba gorengannya. Aduh. Tapi ada cerita mengesankan gitu ya waktu terakhir apa ya? Ini loh sampai saya mau mematahkan lagi bilang cewek kenapa banyak baik ke orang lain gitu ya, ke perempuan. Kita enggak ke perempuan aja, ke laki-laki juga ya enggak? Betul. Iya. Kayak gitu. Ketika saya kecelakaan terakhir berangkat dari Bogor ke Bandung. Terakhir. Semoga terakhir, amin ya Allah.
Semoga amin. Rossi, maklum Rossi ya 46. Terus ketika itu saya pakai motor Vario ngebut kan di Jalan Pahlawan tuh yang perempatannya kampus Widyatama. Nah, Atau dekat rumah orang, Kak. Nah, Cikutra, itu dekat rumah Salim. daerah Cikutra. Lampu merah itu sudah hijau ya kan. Ini cerita kecelakaannya dulu nih. Lampu merah itu sudah hijau. Karena mobilnya masih padat, saya ngambil jalur ke jalur yang ke sebelah lawan arah. Dan di tengah-tengahnya itu ada trotoar ya kan. Iya. Nah, Ya. itu saya ngelewatin tuh, ngebut. Ternyata sudah mau lewat. Di depan ada mobil mau belok ke kanan. Aduh, Terbayang. Saya itu posisi kayaknya 90 km bawa motornya itu. Mm-mm. Hampir 100 lah ngebut. Akhirnya Malu Rossi ya? mobilnya Rossi 46. ketika si mobilnya mau belok, alhamdulillah saya masih bisa menghindar. Set. Wow. Tetapi ketika itu saya ngeliat spion kan. Saya akhirnya angkat tangan, maaf kata saya kan. Dalam hati maaf kata saya gini. Ngeliat ke spion, maaf. Pas saya ngeliat ke depan, innalillahi. Ceder. Di depan mobil sudah begini, sudah menutup jalan saya. Waduh. Akhirnya saya di sini, kalau nggak dipengkolin itu udah kena tangki. Akhirnya dipengkolin dikit, kena lah lampu lightingnya. Sudah, Oke. saya terlempar jatuh, gedebuk, hancur, di situ. Saya nabrak mobil dosen. Dari tabrak mobil gedebrak, saya udah terdampar di tengah jalan itu. Motor saya bolong. Enggak, alhamdulillah. Allah ngasih kekuatan di saya itu. Itu kerasa nggak sih pas Alhamdulillah. pas ngehantam gitunya, kerasa nggak? Oh, jelas kerasa. Bahkan apa ya? Kerasanya gini bukan, Kak? Gimana? Trot. Tok suri. Jadi bos nabrak. Trot. si setangnya itu loh, si setangnya itu kerasa bengkoknya, kerasa ngok gitu guys. Aduh, gila, hancur. Jangan ke kiri bengkoknya. Ke kiri, ke sini, hancurnya ke sini. Berarti Mana serotnya ke kiri. Luhur. Salim itu bengkok apa dulu, Salim? Lupa, enggak hancur. Pokoknya lumayan agak bolong-bolong lah, kalau nggak salah bodinya itu bolong-bolong. Akhirnya saya jatuh. Nah, ketika saya Raja Singa tergeletak di tengah jalan gitu kan, saya ngelihat si punya mobil keluar itu, ngelihat mobil, sambil kayak gini, mobil saya. Kalau mau dibandingin gitu ya, Mobil saya. Kalau mau dibandingin yang lebih parah gitu kan, motor saya, badan saya, kan saya gitu. Iya, kan badan saya ini gimana gitu. Kata saya kan, saya sambil ngeliatin dia aja, ya Allah itu kan, itulah cinta dunia mungkin ya, Allah alam lah. Akhirnya dia bilang ke saya kan, Kang sini tanggung jawab. Dalam hati ya, saya bilang saya pasti tanggung jawab gitu, saya pasti tanggung jawab. Saya berdiri sambil bawa motor saya ke pinggir, simpan di situ, tanggung jawab di sini. Kamu gitu tanggung jawab kayak gini. Wah, ini gimana? Kamu bisa kayak gini. Wah, saya di situ pertama, saya langsung itu bener niatan saya itu ngebohong. Cuman ngebohong saya itu pengen apa ya? Ini loh yang ini ya. Makanya saya kan orangnya pengen banyak temen. Nah, dari situ saya ngebohongnya kayak gini, biar apa? Biar saya bisa lebih dekat lagi sama si bapak itu. Saya bilang ngebohongnya kayak gini. Ini ganti Mas, katanya. Saya ngebohongnya nggak punya uang. Ya, gak punya uang. Okay. Padahal kalau mau dibandingin si bapak dosennya ngeluarinnya iPhone 4, saya iPhone 7 kan. Gitu. Ini sombong yang halus. Enggak halus, saya enggak sombong. Cuman HP iPhone 7 saya simpen gitu kan. Saya keluarin HP yang BlackBerry gitu. HP yang BlackBerry kan. Akhirnya kayak, ini gimana ini katanya. Kamu gantiin. Pak, kata saya enggak punya uang, Pak. Tapi kalau tanggung jawab, saya pasti tanggung jawab, kata saya. Telepon orang tua kamu, kata saya. Buat apa, Pak? Minta transfer ke orang tua kamu, katanya. Pak, kata saya malu, Pak. Saya dari SMA, dari SD sampai
SMA saya dibiayain sama orang tua saya. Masa saya mau ketika kayak gini minta uang lagi buat ganti rugi, kata saya. Saya malu Pak, kata saya minta uang. Kamu tinggal di mana katanya? Kamu mau kemana? Saya mau ke pesantren Pak, kata saya. Gitu kan. Saya cuma anak santri kayak gini. Terus kamu di sana ngapain katanya? Saya cuma tukang sapu Pak, kata saya digituin kan. Ya udah saya Tukang sampo kok kata- HP-nya BlackBerry ya. Luar biasa. kata si bapaknya kan kayak gini, kata si bapaknya tuh kayak gini. Ya udah saya minta nomor kepala sekolah kamu. Wah, Pak, jangan kayak gitu, Pak. Saya makin kata saya takut dimarahin, Pak. Saya malu di sana cuma tukang sapu, Pak. Kalau misalnya gitu, kayak gini, Pak. Mau kayak gimana pun saya pasti tanggung jawab, kata saya. Akhirnya ya udah, saya takut kata-kata dia, biar Akang percaya, kita bawa ke showroom. Mobilnya, Oke. bawa apa kata saya. Takutnya saya kata si bapak itu takutnya Akang nggak percaya ke saya, terus harganya diada-adain, misalnya berapa harganya, takutnya kayak gitu, mending kita ke showroom lihat harganya berapa katanya. Siapa? Dibawalah ke showroom itu, kaki lecet, wah si bapaknya gitu sambil ngeliatin saya. Akhirnya si bapaknya berangkat duluan, saya Kabur terakhir. nggak? Saya enggak kabur. Oh, nggak kabur. Dikirain kabur. Laki-laki, Wih. cuy, Oh, gentleman. betul. Mantap, tidak kabur. Tanggung jawab. Akhirnya saya dipanggil sama tukang warung di situ. Bapak-bapak, Dek, kesini Dek. Apa-apa? Kata bahasa Sunda kan kayak gini. Katanya, kamu mah bodoh katanya. Kenapa nggak dilaporin aja ke polisi? Kalau dilaporin ke polisi, kamu yang menang. Kenapa? Karena dia mau lampu merah muter balik. Oh iya kata saya, kan nggak boleh ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Mana mau bodoh cina. Iya Pak, hatur nuhun katanya. Mana mau bodoh cina. Iya Pak, makasih Pak kata saya. Iya, tapi bener juga ya. Nyeri, dibodoh-bodohi ku batur. Tambah Ji bodoh-bodoh pusing. iya. Tambah pusing kan. Akhirnya saya ke showroom lah. Akhirnya sudah sampai dipanggil. Kang sini. Dipanggil teknisinya kan. Nih takut saya ngebohong. Kita tanya harganya berapa. 400.000 harganya cuy. Alhamdulillah nggak begitu gede. Itu di kantong di dompet ada sebenarnya 400.000 gitu kan ada. Itu ngebenerin Cuma 400.000 apa aja? Lampu doang, gantiin lampu doang. Lampu sen belakang itu. Lampu sen belakang. Oh. Nah, kata dia bilang gitu kan, gak mungkin dia bawa mobil tapi nggak megang duit ya nggak. Betul. Pasti megang. Dosen lagi. Nah, Dia alasannya gitu. Dia alasannya kayak gitu. Saya nggak bisa, saya nggak bawa uang ini kata saya. Saya harus ngajar katanya. Ngajar kayak gini-gini. Kata saya itu mah terserah, itu mah urusan bapak gitu kan kata saya mah. Akhirnya gitu dibawa ke showroom. Nih harganya segini. Terus kayak gimana bapak gantinya? Pak, saya akan tanggung jawab cuman nggak akan sekarang. Saya mau cari pinjaman dulu ke teman-teman saya di Kobong, di kamar, kata saya di pondok, baru saya ganti. Wah, Akang ini adek ini makin ribet katanya. Wah, yang makin ribet siapa kata saya, kan saya mau tanggung jawab ya kan? kan mau tanggung jawab. Iya kata saya. Kata dia. Langsung dia bilang kayak gini. Saya takut dimarahin sama istri. Hah? Kata dia bilang kayak gitu. Kalau ngelihat keadaan mobil ngelihat mobil keadaannya kayak gini katanya, hancur kayak gini, saya takut sama istri. Wah, kok suami malah takut sama istri gitu kan? Wah, makin menarik ini, saya makin pengen ngedeketin gitu kan. Pengen makin kedeketin si bapaknya, pengen bisa bercakap lebih lama lagi gitu kan. Itu Betul. niatan saya, makanya saya ngebohong tuh kayak gitu, biar lebih kayak gini, langsung kayak gini. Oke katanya. Terus kalau misalnya mau tanggung jawab, kapan mau bayar? Nanti Pak, saya kasih tahu kalau saya udah udah ada uangnya. Terus nanti bayarnya kayak gimana? Ke rumah Bapak kata saya kayak gitu. Rumah saya jauh di Lembang. Saya datang ke Lembang, Pak. Kata saya digituin. Kan makin enak saya silaturahmi ke rumahnya ya enggak? Betul. Saya makin enak silaturahmi ke rumahnya gitu kan. Ngelihat keadaan kayak gitu, makin seneng kata saya. Langsung bilang apalagi si bapaknya. Si Ade makin ribet. Ya Allah, hate to the love. Kan bapaknya yang pengen gitu loh. Jadi ke polisi Pak, siap. Enggak, sekarang kayak gini. Saya tanya ke kalian gitu kan. Siapa yang makin ribet? Saya atau si bapaknya? Si bapaknya dong. Si bapaknya ya kan. Ibaratnya gini, bapak tinggal duduk, saya gantiin uangnya ya enggak? Iya, kan Anas lo yang ya, nyamperin ke sana.
Nah itu loh, jadi saya tanya lagi siapa yang makin ribet kan bingung kan saya. Langsung Akhirnya gimana, saya patahin kayak gini. Ya udah Pak, hal apa yang bisa Bapak percayai bahwa saya akan tanggung jawab. Kata saya kayak gitu kan, biar mentok dia, biar percaya saya bakal tanggung jawab. Kata dia, ya udah kata dia, mana minta nomor teman kamu katanya. Minta nomor kan. Saya udah memelas, pokoknya itu wajah saya memelas, nggak punya uang, saya susah kayak gitu, memelas pokoknya. Coba dicontohin wajahnya kayak gimana? Pak, gini kan, kayak gini, Pak. Bari hanya dia Bener. Gimana? Contohin. Kayak gini, contohnya kayak gini cuy. Pak, saya ini nggak punya uang Pak. Saya bener kayak gitu. Saya mau nyari uang kayak gimana? Saya cuma tukang sapu di sana di lembaga, nggak ada uang lebih. Wah itu udah, mereka itu saya ngelihat si bapaknya itu udah tersentuh hatinya kan, udah bisa diajak ngobrol enak itu si bapaknya, tersentuh tetap, tapi dia intinya dia alasannya takut sama istri itu kayak gitu. Akhirnya udahlah, potongnya saya kasih nomor si Teguh. Gitu. Si Teguh ditelepon, bilang gue gini kayak gini, ya siap. Akhirnya kasih, percaya dia. Terus STNK sama KTP saya dijabel sama si bapak, bawa Pak, ditahan, bawa, saya nggak takut, saya tanggung jawab. Set dibawa, enak, udah kayak gitu enak kan. Nah akhirnya setelah gitu deal nih, kata si bapak, deal nih ya, deal apa kata saya, asal tunggu kata saya Pak, saya akan kontak bapak kalau udah ada uang. Oh enggak, kata dia, langsung dia nentuin tanggalnya, tanggal sekian kamu harus udah ada. Siap Pak, kata saya, nggak takut. Udah saya nggak takut, kenapa? Karena udah ada uangnya ya. Itu berapa hari di targetnya sama si bapak itu? 4 hari kalau nggak salah. 4 hari dari kejadian. 4 hari. Oke. Hari. Ini kata saya tadi balik lagi kan, karena pengalaman itu guru yang luar biasa, itu ini emang luar biasa sekali. Buat mematahkan ini loh. Laki-laki itu baiknya nggak cuma ke perempuan, tapi ke laki-laki juga, ya nggak? Betul. Ya, ini ke bapak-bapak lagi. Juga, gini. Ini ke bapak-bapak, makanya saya akhirnya beres. Intinya saya pengen silaturahmi. Namanya masih ingat sampai sekarang, Bapak Gilang. Oke. Kata-kata si bapaknya gini, udah deal kayak gini kan, udah deal. Set udah nih, fix saya pasti ganti. Langsung bilang kayak gini, dia pengen kalau bahasa seudonnya saya, dia pengen agul. Bahwa dia itu punya kenalan polisi. Bilang kayak gini, Dek, kalau saya jahat, saya bisa laporin ini ke polisi. Pasti ada yang salah. Laporin aja Pak, kata saya. Kata saya. Saya ingat perkataan yang tadi di warung. Gitu. Laporin aja Pak, kata saya. Ya udah, dilaporin sama dia, ditelepon temennya. Ditelepon di depan saya di loudspeaker. Assalamualaikum Pak. Pak siapa gitu ya, lupa lagi saya. Bapak ini di mana sekarang? Sekarang udah pindah ke apa? Ke Polres. Polres apa sih yang tingkat tinggi, Polres ya? Polres. Pokoknya Polres kan. Udah Polres gitu ya, udah pindah jabatan. Sekarang udah tinggi ya. Gini Pak, nih saya punya kasus katanya. Saya pengen nanya ke Bapak, mana yang salah, kata dia. Kata si Bapak dosen ini, katanya. Ada mobil diem, katanya. Dijelasin kronologinya. Ada mobil diem. Terus motor ngebut, nabrak mobil. Yang salah siapa Pak? Bapak polisi itu dengan tegas menjawab, siapa? Mobil. Elah bisa ngasih lagi. Saya di situ menang telak, boy. Asli menang telak itu saya. Seneng banget. Langsung direkayasa lagi ceritanya. Oh enggak Pak, tapi kayak gini. Saya dengerin aja. Kayak gini. Langsung polisinya berubah pikiran. Oh kalau kayak gitu motor. Tuh kan dia lihat, motor yang salah kan? Iya Pak, motor yang salah, kata saya. Motor yang salah, kata saya. Saya dengan nada yang ya udahlah, enakin aja, kata saya kan. Ya motor yang salah, udahlah. Akhirnya udah. Nah di situ mulai luluh hatinya di situ. Udah deal. Dia langsung nanya, Dek, Ridho kan ikhlas, kata dia. Wah, saya langsung kayak ceramah kan di situ. Kata saya bilangin, Pak, namanya ikhlas bukan antar manusia, tapi saya sama Allah, katakan. Kata saya digituin kan. Udah, kata saya, udahlah gitu. Anak pesantren dilawan. Betul, itu. Walaupun cuma tukang sapu.
Nah, tukang sapu gitu loh, tukang sapu sama ngepel kata saya kan. Akhirnya kata si bapak, "Terus nanti, setelah bayar ini ganti rugi, Akang makannya gimana?" "Pak, namanya hidup di Kobong, punya uang nggak punya uang, makan mah dijamin, Pak." Wih, saya punya temen Wih. gitu, saya di kamar, banyak teman saya kan, Salim, wih, di Julham, Debul kan, kata saya masih punya banyak teman kata saya kan, Padahal mah disebutkan kayak mah lain gitu. eta. Banyak Enggak, teman we. saya nggak sebutin, nggak disebutin nama-namanya mah gitu. Akhirnya saya bilang kayak gitu, "Pak, jangan mikirin saya makan kayak gimana Pak, yang penting saya bisa gugurin tanggung jawab." "Oh ya udah kalau kayak gitu bagus," kata dia. Deal, saya kasih nomornya, udah. Singkat waktu, nyampelah hari pembayaran. Wah, Dikasih itu alamatnya. sebelum hari pembayar dikasih alamatnya. Dikasih alamat. Situ sebenarnya masih ada cerita lagi tuh. Sebelum pembayaran itu, wah itu ceritanya sangat mengenaskan sekali hidup saya ini ya, ya Allah. Akhirnya kita singkat aja ya, sampai hari di pembayaran saya bawa amplop. Si uangnya tuh dimasukin ke amplop. Terus kata si bapak dosennya kita janjian di Braga. Waduh, saya diajak ke Braga kan. Oh, nggak jadi ke rumahnya gitu, nggak ke Lembang. Nggak jadi, makanya heran saya juga bingung nih si bapaknya mau apa gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa kata saya di Braga. Apa coba ketika saya sudah di Braga di Indomaretnya tuh yang Indomaret Plusnya itu. Ya. Duduk zuhur masih ingat saya zuhur posisinya. Saat zuhur. Waduh kata saya, dikontak lagi. "Kang, maaf Kang, bukan di situ. Ke BRI yang dekat alun-alun." Oh, BRI itu. Ya. Bang BRI yang itu, masuk aja ke situ. Saya kerja di situ kok. Wah, si bapak ini ternyata selain jadi dosen kerja di bank juga ini, stafnya lumayan juga ini. Ini gak punya uang dari mana ya enggak? Yoi. Katanya kan Akhirnya punya gitu uang ya. kebaca. Katanya nggak punya Nah, uang. itu dia. Padahal dosen Akhirnya, sama petugas bank. nah itu loh. Akhirnya saya ke parkiran kan. Saya bisa disebut orangnya kampungan. Saya bingung maksudnya gimana. Ini parkirnya di mana nggak tahu cuy. Akhirnya lah, udahlah parkir. Saya jalan ke depan. Ini kayak di FTV ini. Ceritanya bener. Duduk di kursi-kursi yang di pinggir jalan tuh. Saya sambil duduk nunggu si bapaknya di kontak. "Kang di mana?" "Saya di depan Pak, ini di kursi di depan pinggirnya." "Oh ya saya kesana ya." Ya. Si bapaknya baik bawa minum. "Nih Kang minum dulu." "Oh siap." Saya buka minum. Kasih saya kan dompetnya. Sengaja nih saya amplopin sengaja. Saya amplopin tuh sengaja. Dikira saya nggak akan dibuka gitu kan. Dibukanya tuh. Jadi tuh saya biar berharap itu si bapak ini taunya itu nanti ketika saya sudah nggak ada. Ketika saya sudah nggak ada, ternyata dia minta izin, "Dek, saya buka di depan kamu ya." "Oh iya, ya udah nggak apa-apa buka aja." Oh, dia mungkin takut isinya uang monopoli. Kurang. Langsung si bapak itu berubah drastis. Wah itu drastis banget. Langsung ketika ini saya nggak enak ini loh. Langsung dia nanya, "Udah makan belum? Ini di belakang gedung ini ada bakwan enak loh. Ayo kita makan dulu yuk," kata dia tadi. "Enggak Pak," kata saya udah makan kata saya. "Udah makan saya." "Enggak Pak, enggak." Ayo yuk. Ini enggak enak." Cerita langsung curhat dia di situ panjang tentang istrinya, tentang kehidupan dia dulunya. Wah, kan jadi makin deket loh. Iya, jadi ngobrol ya, ngobrol panjang. Jadi ngobrol itu wah enak. Dia bilang, "Sebenarnya Dek, saya itu enggak minta ganti pun," katanya. "Saya bisa," katanya. Wah, kasih dalam hati kan. Dari ngomong itu ya. Ya Allah, kata saya. Tapi kan gak kayak gitu kan, biar lebih akrab lagi kan. Kata saya ketawa aja, disenyum-senyum, ya Allah. Biar lebih deket lah kata saya kan. Akhirnya, ternyata dia tuh emang benar posisinya dulu takutnya sama istrinya katanya. Gitu dia akhirnya gitu. Dulu tuh emang saya kelam kan, bukan kelam ya. Gak punya uang, dia usaha. Ternyata apa coba, ya Allah. Selain dia punya pekerjaan, dosen, kerja di bank, apa coba, dia sampingannya. WO dia, Wak. Wih. Dia punya WO juga. WO dia bilang. WO teh naon? Wedding organizer. Oh. Itu dia yang bikin acara yang MC, iya, yang MC fotografer itu wah gila, kata dia bilang, "Dek,
kalau mau mah daripada kerja kayak gini di bank kayak gini mendingan usaha deh. Usaha mah uang lebihnya kerasa katanya. Dia bilang gitu kan jadi curhat dia kan ngasih masukan kan lebih dekat lagi kata saya dia. Tapi duit angker di bawah duit. Enggak. Pas saya udah mau nolak dia balikin lagi ngobrol lagi ngebahas lagi duit dia bilang kayak gini. Ini uang kayak gimana deh? Kalau saya diam lama-lama di situ yakin duitnya dibalikin cuy. Karena saya bilang kayak gini, karena saya bilang kayak gini kan. Udah apa enggak? Akhirnya saya ngelarikan diri. Alasannya saya kayak Asik. gini. Saya melarikan diri. Pak maaf, saya belum sholat duhur. Nyebrang akhirnya saya memaksa kabur. Nyebrang. Kamu terbaik deh. Enggak balik lagi. Udah pak, saya pamit dulu ya, udah pulang. Nanti WA aja lah kita ngobrol di WA kata saya kan. Pulang. Itu padahal saya pengen kayak gini cuy. Pengen bilang kayak gini kan. Saya bisa ngelakuin ini karena guru saya. Kalau Bapak pengen ngeliat guru saya ngimamin sholat subuh hari Rabu di sini. Widih. Ya kan? Iya. Bapak Cep sama Abi Farizi kan di Masjid Agung kan ngimamin ya. Iya, ngimamin. Wah, itulah yang bikin saya bisa meluluhkan hati saya. Kan apa yang man ana laulakum itu kan widih. Luar biasa pengalamannya ya, pelajarannya. Itulah pelajaran, emang pengalaman itu guru yang luar biasa itulah. Julham kayaknya udah mau mantap. Lihat Iya. anak muka mantap. Julham udah mantap-mantap nih mah. Ya intinya guys, saya pengen mematahkan perkataan perempuan yang laki-laki itu baiknya cuman ke perempuan itu bullshit, ya enggak? Betul. Itu mah perempuannya aja belum kebagian gorengan. Kembali lagi ke si gorengan. Gorengan ini adalah makhluk. Jadi buat kesimpulannya adalah bahwa si perempuan itu masih butuh gorengan. Masih butuh gorengan dari kita. Bener dari kita, bener. Terima kasih untuk Salim, buat Anasrul, buat Julham juga. Satu pesan singkat waktunya. dari saya. Khutbah sofa wadah kadar. Artinya Lim? Saya translate. Ambil yang baik, buang yang buduk. Yang buduk. Ambil yang baik, buang yang buruk. Asih gorengan buruk. Dibuang. Benar. Ya mungkin untuk malam ini mantap tidak jadi diceritakan oleh Pak Julham. Terima kasih ceritanya, pengalamannya. Kayak besok kayak sponsor anyar. Siap. Asik. Yang penasaran tonton terus ya enggak? Yoi dong, tonton terus setiap episodenya.